Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama Pak Encep nih, Pak Encep Trek. Kalau di luar bilangnya Encep Jarum Super. Encep jarum ya? Encep Jarum. Alhamdulillah. Mesti begitu kali? Iya kan? Iya. Iya. Biar kata telak-telak ya tetap kenanya gitu. Jamu ini mesti begitu. Nah, Gitu. mulai bikin trek. Bikin trek apa? Awal mulanya kenapa bisa terjun di otomotif? Boleh, Wabe mulai dari mana dah? Dari otomotif dulu dah. Saya terjun di otomotif dari masa kanak-kanak waktu masih zaman tahun 73 saya kebetulan sekolah di ST Negeri 4 Budi Utomo, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Oh, di Jakarta Be ya? Kalau bisa gue terdampar di Bogor atau enggak. Kebetulan orang tua saya sebagai anggota Harley Davidson Club Jakarta, kebetulan nomor anggota 158 dulu ya. Saya masih ikutan di bonceng. Oh, di Bonceng, masih di Bonceng. Tapi setelah kelas 2 SMP saya sudah bisa naik motor Harley. Pertama kali bisa naik motor ya Harley Davidson tahun 1952 yang disebut WL. Kalau anak sekarang WL ya. Yang WL itu yang oper di sini. Iya, di tangan. Nah, itu saya dari kelas 2 SMP udah bisa. Sampai ke STM Penerbangan Negeri 2 Jakarta Selatan. Dan Profesor Joko Sutono. Gua ini dong ya. Hebat nggak? Tapi terdampar di otomotif. Yeah. Itu kalau sekolah selalu pakai Harley. Dan kebetulan pada waktu itu waktu saya STM itu giat-giatnya IMI DKI IPMJ kalau nggak salah dulu. Itu giat-giatnya bikin event rally wisata, terus Jaya Bali Rally nasional, Jaya Bali Rally. Dan kebetulan pada waktu itu saya mengikut sebagai panitia di rally wisata atau rally itu. Jadi marsalnya sebagai pos waktu rahasia detik atau pos waktu gitu. Siapa yang ngajakin? Pos rute. Yang ngajakin ikut jadi panitia siapa? Kan IPM ya kan kita orang Harley Club Jakarta. Iya, dari jadi kan dulu pada waktu dulu kalau ada event sebelum ada ini justru waktu zamannya saya yang direkrut untuk menjadi pengikut panitia, mengikuti panitia rally event nasional maupun nasional dulu deh. Itu ngambil dari yang di Jakarta, ngambil dari klub-klub motor atau Depsos, yaitu Pak Selo almarhum dari Departemen Sosial, terus BMW Warga Jaya, Warga DKI Jaya itu BMW, terus dari Harley Davidson kebetulan dulu ketuanya Yan Van Manen almarhum, Panasoa Effendi almarhum gitu. Nah itu saya kebetulan ikut sama orang tua jadi anggota Harley ya, jadi saya bisa ngikut jadi panitia gitu sampai Jaya Bali Rally pada waktu itu mudah-mudahan orang IMI juga dengar tahu, mudah-mudahan lihat waktu itu yang pada waktu itu Pudio Utoyo bersaudara yang berkali-kali menjadi juara Jaya Bali Rally ya, itu salah satunya saya sebagai panitia di Jaya Bali Rally itu. Nah, kemari panjang nih. Panjang. Apa-apa ya? Entar luka. Pada waktu Jaya Bali Rally itu tahunnya masih muda tuh. Saya masih anak-anak masih ya kelas 3 STM, 2 STM paling muda saya lah. Sama ada almarhum anak orang Harley, kebetulan teman saya sekolah Paruna Prihatin, Bapak Paruna yang orang Harley banget, Paruna Jangkung. Bapak Paruna, Haji Paruna udah meninggal. Yang kemarin sekarang anaknya Sandia. Itu kebetulan rekan saya di sekolah sama rekan saya di mobil. Dan kalau sampai ada event balap di Sentul, belum Sentul, Ancol. Ya, saya jadi flag marshal, ikut sama orang tua saya, megang bendera hijau, makanya saya ingat banget. Megang bendera belang-belang merah hijau itu untuk oli, hijau untuk aman, gitu. Kuning atau merah tertutup jalan, ada eksiden di tengah jalan itu zamannya waktu itu zamannya Van Frieden,
apa ya sama Sentul, Kinton Kinton. gitu kan. Nah itu banyak tuh, Beng Seswanto. Itu saya pernah megang panitia sebagai flag marshal, ikut dengan klub motor Harley Davidson Club Jakarta. Kemarinya udah tuh lupa dulu ke situ ya. Saya nongkrong di tempatnya, markasnya Helmi Sungkar, waktu itu masih di Jalan Sudirman. Sebelum Trendy Promo Mandira yang dikomandani oleh Pak Helmi sendiri, sebelum itu berdiri, saya sudah ada di nongkrong-nongkrong di tempatnya tempatnya Pak Helmi di PT Inremco Jalan Jenderal Sudirman. Nah, Pak Helmi pada waktu saya kita nongkrong, ada almarhum saya Joni, Mas Joni, udah almarhum tuh. Mas Helmi bilang, yuk kita bikin ini aja, PT aja, Trendy Promo Mandira. Ya bikin, akhirnya pindah kantor di rumahnya Pak Helmi di Kesehatan Bintaro, di Organon. Di Jalan Kesehatan Jakarta. Ya, di Organon. Tahun 90. Nah, begitu saya di 90-an lah, 89-90. Ya. Terus ada lomba di Sentul, ketahanan mobil. Terus sama ada Grand Prix ya, motor superbike. Yang itu ada beberapa negara. Kebetulan saya, kalau dia Mas Helmi, tidak posisinya nggak menentu. Kadang tukang masang spanduk, masang umbul-umbul, betulin pagar, betulin sebutnya tenda tribun penonton, ya kan, masang billboard di tengah jalan. Itu jawab Mas Helmi. Itu saya merasa terdidik banget oleh Pak Helmi, masalah kalau mengerjakan entertain balap itu di kita itu saya banyak belajar dari Mas Helmi. Jadi kerja itu benar-benar full kerja, tapi nyata saya juga berterima kasih sama Mas Helmi, ya kan, atas didikannya. Jadi gabung sama Genta tahun 2000 masih jauh. Masih jauh ya. Wah, itu 90-an. 80 sampai ke 90-an. Nggak tahu, saya juga lupa. Saya selesai berhenti dari Mas Helmi, saya lupa, nggak ikut lagi Mas Helminya. Tapi beberapa event saya ngikut di Mas Helmi, ya bikin sprint rally di mana? Di Bintaro. Sprint rally di BSD dari sektor 1 ya, sampai ke sektor 9 BSD, itu saya yang bikin sprint rally. Sprint rally ya. Kalau soda itu Pak bukan beda. Soda bukan. Nah, setelah itu saya direkrut oleh Mas Farid, adiknya Mas Helmi sendiri, iya kan, bikin Bentul Big Challenge Speed Off-Road. Bentul Big Challenge. Yang pertama kali itu seri Bentul, yang pertama kali di Cikarang. Awal Cikarang. Awal Cikarang kalau Bentul Big Challenge yang Speed Off-Road. Yeah. Itu benar-benar saya baru pertama kali saya bikin Bentul Big Challenge yang 2 jalur. Yang saya belum pernah bikin, saya bikin 2 jalur, tapi alhamdulillah aman, selesai, tidak ada masalah. Sampai beberapa seri Bentul pindah-pindah kota. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bukit Semarang Baru, Jawa Timur, bukan di Kenjeran, Jawa Timur, SCTP, aduh, ya pokoknya disitulah Jawa Timur tuh, gue lupa nama tempatnya. Tapi kalau berarti sebelum Jam Super Bentul heula berarti Pak? Bentul heula. Nah terus saya ngerjain juga di mana, di Surabaya, yang sekarang dipakai buat adventure, yang tempat batu-batu di Waru di Pasuruan yang tempat si Mendo sekarang. Itu yang pernah pakai kita juga, Bani Genta pernah bikin juga di situ sama saya, di lapangan tembak gitu. Di Gempol Surabaya, di Gempol ya. Di Parakan, di Gempol sebelum Malang. Seri berapa tuh Genta? Wah lupa tuh.
Itu bentul di situ dulu. Bentul sebelum genta Belum dulu. genta karena di situ karena tapak saya tahu Oh. di situ ada lokasi. Gitu ceritanya. Selang habis disentuh bikin speed off road, disentuh bukan itu lupa saya dimintain tolong sama Mas Ud sama Pudio Utoyo dari Sentul. Kita bikin di seberangnya ini yang sekarang jadi di Sentul itu jadi tempat Ciputra, perumahan Ciputra. Habis Palem Golep nyebrang kali sebelah kiri yang ada gambar kuda sekarang. Nah, itu dulunya buat speed off road. Nah, di situ saya baru pertama kali ketemu sama Pak Gun almarhum Genta lagi gondrong Pak Gunnya. Cuman Pak Gun cuman encep ya, cuman begitu doang. Ceritanya. Oke. Langsung saya belum juga di mana? Di off-road. Saya masih di sprint. Masih di rally. Nah, kalau di rally saya tambahin lagi dari tahun 90 sampai tahun 97, 90, 91, sampai 97 rally Medan saya selalu jadi panitia daerah maupun panitia nasional, panitia Asia Pasifik sama panitia World Rally. Jadi nama saya di FAE udah terdaftar nama saya FAE sebagai koordinator Advan. Jadi kalau boleh dikatakan koordinator Advan itu pembuka jalur sebelum peserta atau 000 masuk, udah saya dulu masuk. Oh, Asia Pasifik oke gitu. Dunia malah. Oh iya dunia ya. World Rally. Iya. Ada tercatat di FAE, jangan salah. License mah itu udah di FAE. Kalau rally. Jadi basic saya sebenarnya dari speed, panitia speed. Berhubung saya tahu jalur-jalur speed, begitu saya direkrut sama Genta, bikin adventure pertama kalinya. Nah, saya ketemu waktu bikin sprint rally di Lampung. Bikin rally di Lampung, ketemu Pak Gun manggil saya. Dan yang ngajak saya pertama kali ya Usman Sapari, IMI Bandung, Kumis. Saya ditemuin sama Pak Gun. Masih ada Pak? Masih ada Pak Usman kalau nggak salah, tapi nggak tahu nih. Kalau nggak salah terus langsung saya ketemu Pak Gun, ada pertemuan saya sama Pak Gun, pembicaraan, kita bikin American GP Race dulu, ya kan? Bikin event American GP Race, off-road. Bikin, alhamdulillah sukses, nggak ada apa-apa. Nah, langsung dari American GP Race meningkat itu tahun 2000 ya, langsung ke Adventure Off-road Open ya kayak sekarang. Oh, CR-an kayak gini? CR dulu, TS. baru TS. Oh, TS. Nah, pertama kali yang paling saya ingat banget kenangan saya yang sangat pahit tapi manis. Kalau udah pahit pasti manis. Ada lawannya Ya. Ada Ubarna. Ubarna pahit terus karunya jelema. Jamu sugan. Jamu ge minum pahit pasti cagerna kan bakal cager. Oh iya. Diberi gulana oge. Jadi itu peserta bikin di pertama yang di Cirebon. Di Gunung Ciremai. Berarti pertama Genta di Cirebon? Lupa gue. Cirebon itu pertama gue juga lupa. Iya. Lupa aja gue. Itu kalau Cirebon langsung di Cirebon bikin kayak di lapangan Mandala Cirebon ya kalau nggak salah, buat Gor Cirebon. CR-nya ke Gunung Ciremai. Itu memang kita sama-sama Genta itu masih kompak banget. Alhamdulillah pada waktu kompak banget. Mohon maaf, saya merasa pada zamannya Genta dulu itu kompak dan nggak terlalu ada apa-apa, lempang semua, gitu kan. Nah terus saya gagal di situ. Peserta nggak ada yang bisa lolos, saya bikin kayak jalur motor cross pada nancep semua. Cuman 3 peserta yang bisa, Papi Ius. Oh, Papi Ius lolos. Di situ Papi Ius sama berapa? Cuman Papi Ius beri kasih semangat, terus pancep. Jangan ini. Jangan kendor. Terus saya dimarahin tapi obat bagi saya sama Pak Gun. Nah gitu. Jadi Pak Gun pada waktu itu memang Genta, saya akui Pak Gun itu ini banget, disebutnya leader banget. Jadi pada waktu itu lu jangan sampai takut nggak punya duit, gua punya duit, itu omongan Pak Gun. Kalau sampai bikin apa-apa, kalau sampai lu ngajar mau berapapun lu usahain gitu. Yang penting event jalan terselenggara. betul.
itu bikin saya akhirnya jadi patokan. Hmm. Makanya kalau giliran saya kayak gini, jangan sampai berhenti. Yang penting event jalan mau apapun sikat, kerjain gitu. Yang penting peserta senang. Nah, Gitu itu kan. pada waktu ratusan loh, 100 lebih pesertanya Edun, yang 100 cuma lebih? lolos 3 atau 5. Nancep semua. Itu peserta pada komplit nggak? Ya ada yang bagian ada yang komplain yang enggak, tapi itu sih gimana ya. Nah, itu, tapi kemari-marinya setelah saya rada